kan. Nah, Ghazali datang untuk menengahi itu, karenanya oleh sebagian umat Islam dia disebut sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya argumen atau dalilnya orang-orang Islam, kaum Muslim gitu. Karena Al-Ghazali dianggap berhasil meredam filsafat di dalam Islam, punya penjelasan sendiri tentang Tuhan yang jauh dari penjelasan tradisional gitu. Nah, itu membuat marah kaum teolog termasuk Al-Ghazali di dalamnya. Yang kemudian jadinya mengkafirkan para filsuf itu ya? Iya, jadi dasar Al-Ghazali mengkafirkan para filsuf karena beberapa pandangannya itu dianggap tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam gitu. Ya, shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas tentang Israel yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh semua orang, apalagi di negeri kita. Sesuatu yang terjadi sedikit di sana, hebohnya di Indonesia yang sangat jauh dari tempat kejadian perkara. Nah, kali ini kita akan belajar sejarah, dan ini terkhusus mungkin bagi mereka yang berkoar-koar membela Palestina. Apakah benar Israel adalah milik dari Palestina, atau apakah memang Israel merebut hak milik Palestina? Dan dari video ini kita akan belajar bersama sejarahnya, dan kiranya semua orang yang melihat, khususnya para pembela ini, boleh belajar sejarah dengan baik sehingga mereka boleh paham dan tidak berkoar-koar. Apalagi video yang lalu atau beberapa waktu lalu kita muat di sini juga ada beberapa orang yang minta izin kepada presiden untuk diberangkatkan dengan tujuan untuk jihad melawan Israel, karena dikatakan Israel tidak bisa dikalahkan dengan pedang atau dengan senjata, tetapi hanya bisa dengan jihad katanya. Ya, apakah benar jihad ini bisa melawan bisa menahan atau menangkis rudal dari Israel atau senjata-senjata yang luar biasa dari Israel? Tentunya kita boleh belajar sejarah di sini supaya kita menjadi paham semua. Nah, seperti apa? Silahkan simak sampai selesai. Pertanyaan yang klasik ya, mengenai kenapa umat Muslim, komunitas Muslim secara global itu mundur gitu. Jadi secara pendidikan terbelakang, secara ekonomi sulit. Dan ada yang bilang kan, oh itu gara-gara kolonialisme Barat. Ada yang bilang karena kemunduran kultur intelektualitas aja gitu. Ada yang bilang karena Islamnya sendiri gitu. Islamnya tidak pro ilmu pengetahuan, tidak pro inovasi gitu. Tapi kan Islam ini pernah jaya nih. Tapi apakah kemajuan dan peradaban Islam itu faktornya terkait langsung dengan doktrin Islam atau enggak gitu? Sebenarnya tuh faktor-faktor utama kemunduran peradaban Muslim tuh apa sih? Apa gitu ya? Nah, pertama, pertanyaan atau isu ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Dan ini ironi lain dari masalah ini, karena pertanyaan tentang kemunduran umat Islam itu dari 1 abad yang silam. Jadi kalau sekarang kita lihat data-data tentang kaum Muslim di dunia yang stagnan atau mundur, tidak seperti negara-negara maju lainnya, itu situasi yang sama yang terjadi 1 abad yang silam. Gitu. Jadi sejak awal abad ke-20, pertanyaan tentang kaum Muslim terbelakang itu sudah dimunculkan, dan mengapa kaum Muslim terbelakang sudah dicoba dijawab oleh banyak ulama pada saat itu. Ya, nah sebetulnya kan kalau kita lihat sekarang mengapa kaum Muslim mundur, pertanyaannya adalah apa buktinya mundur, gitu kan? Karena ada sebagian negara-negara Muslim yang sangat maju dalam artian secara ekonomi lah paling tidak. Kalau kita lihat misalnya negara-negara di kawasan Teluk, ya. Memang kalau kita lihat di negara-negara Arab di kawasan Teluk, secara ekonomi mereka makmur, ya? Sangat makmur kan? Dan ukurannya misalnya pendapatan per kapitanya di atas rata-rata dunia. Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait itu cukup maju. Nah, tetapi ketika kita mengatakan kaum Muslim mundur atau terbelakang itu kita bicara secara umum, ya. Yang disebut kaum Muslim itu biasanya adalah mereka yang hidup di negara-negara mayoritas penduduknya Muslim, ya. Di dunia ini sekarang ini ada sekitar 50-an negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Nah, kalau kita lihat dari 50 negara itu hanya ada 7 negara yang pendapatan per kapitanya di atas rata-rata dunia. Sisanya semua di bawah itu. Dan negara-negara itu yang di daerah Teluk tadi? Iya, 6 negara Teluk
satu negara tetangga kita yaitu Brunei Darussalam. Berarti kurang lebih yang makmur itu makmur minyak ya? Iya, dan itu tidak bisa dibanggakan karena majunya bukan dari kreativitas, bukan dari kerja keras, tapi berkah alam gitu. Iya. Artinya kalau tidak ada itu ya seperti negara-negara Muslim pada umumnya tidak bisa berkembang. Berarti kalau misalnya faktor kemunduran intelektualitas itu, kalau kita kalau ditanya sebabnya itu kan sangat beragam sekali ya. Nah, karena pertanyaan ini sudah muncul sejak lama, para ulama, para sarjana mencoba mencari jawabannya. Ada yang mengatakan bahwa ya karena umat Islam jauh dari ajarannya. Iya, ada yang bilang gitu. Nah, persoalannya ajaran yang mana nih? Karena di dalam ajaran Islam kan banyak juga ada sarjana lain atau ulama lain mengatakan jangan-jangan karena umat Islam terpengaruh pada satu ajaran Islam sendiri. Misalnya ada doktrin tentang fatalisme. Fatalisme itu adalah keyakinan atau paham yang terlalu bergantung kepada Tuhan secara berlebihan, ya. Itu kan doktrin agama juga. Nah, ulama seperti Abduh misalnya, Muhammad Abduh adalah seorang ulama Mesir mengatakan ya salah satu sebab kemunduran karena umat Islam terlalu fatalis. Artinya apa? Artinya terlalu berpegang pada doktrin fatalisme itu yang ada di dalam ajaran Islam gitu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya sebab-sebabnya macam-macam, banyak. Selain masalah keyakinan agama, ada problem yang lebih struktural. Ada soal kolonialisme, ada masalah kepemimpinan di dalam umat Islam sendiri, soal apa? Misalnya penerapan sistem politik. Kebanyakan negara-negara Muslim menjalankan sistem politiknya secara otoriter kan? Ya, hampir semua negara Muslim sistem politiknya kan otoriter. Itu salah satu sebab kenapa sulit sekali umat Islam untuk maju. Gitu. Kalau kan ada nih gerakan-gerakan kayak revitalisasi Islam gitu. Tapi biasanya yang kayak gitu tuh arahnya konservatif gitu. Berarti itu katanya kan menurut idealisme mereka kalau misalnya Islam ini direvitalisasi kembali gitu, disucikan kembali, itu akan mengantarkan masyarakat Muslim ke komunitas yang inilah yang cerdas, beradab, yang madani gitu. Itu sebenarnya arah yang tepat atau? Mungkin itu masuk ke ini ya, upaya-upaya pembaharuan atau upaya reformasi Islam. Ya. Jadi pada awal abad ke-20 ada gerakan pembaharuan atau gerakan reformasi yang di sana juga sangat beragam gerakan itu. Ada yang ingin menganjurkan reformasi itu artinya memahami ulang ajaran-ajaran Islam secara baru dengan melihat konteks dunia modern gitu. Ada yang berargumen sebaliknya bahwa untuk menghidupkan Islam itu harus sifatnya revivalism, menghidupkan apa yang sudah ada dulu gitu. Nah, jadi itu dua pendekatan yang berbeda tentu saja. Nah, mungkin kalau kita lihat gerakan modern di dalam Islam itu kan sangat beragam sekali. Ada yang agak progresif atau liberal, ada juga yang sangat konservatif, atau bahkan ada yang radikal dan ekstrim. Nah, itu karena perbedaan pendekatan terhadap ajaran-ajaran Islam. Dengan Islam ini, masyarakat Muslim ini kan pernah maju nih, pernah ada golden age gitu. Itu sendiri majunya apakah karena Islamnya atau karena faktor-faktor lain? Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang juga, majunya karena agama atau karena faktor lain yang tidak ada hubungannya sama agama gitu. Tentu saja jawabannya panjang, tapi saya mau meringkaskannya. Kalau kita lihat era Golden Age itu kan sebenarnya tidak terlalu lama ya. Pada masa Kekhalifan Abbasiyah lah ya, abad ke-9 sampai abad ke-12 itu. Disitulah lahirnya para ilmuwan, para filosof dan para dokter gitu ya. Setelah abad ke-13 mulai terjadi kemunduran. Itu jadi the Golden Age itu sekitar 200-300 tahun, dan itu pun tidak langgeng. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan Islam, ada peperangan di sana, ada pemberontakan dan seterusnya gitu. Nah, tapi yang jadi ukuran biasanya adalah produk pengetahuan, bahwa ada buku-buku, ada literatur yang ditulis dan diproduksi oleh para sejarawan, para sarjana Muslim ya. Nah, biasanya ukurannya itu. Nah, apa yang membuat Islam, peradaban Islam itu tiba-tiba sangat maju, berkembang luar biasa? Faktor utamanya menurut saya adalah keterbukaan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa untuk mengulangi peradaban Islam yang pernah jaya dulu, ya kita harus mengulangi attitude-nya. Ya, kita harus mengulangi perilaku para elit Muslim, para tokoh Muslim pada saat itu yang sangat terbuka. Itu yang tidak banyak dipahami orang. Jadi kalau mau mencontoh era kegemilangan Islam, kita harus mencontoh perilaku sarjana dan para pemimpinnya, yaitu sangat terbuka sekali terhadap budaya asing. Nah, jadi kalau ada orang yang anti asing, sedikit-sedikit menolak Barat, sedikit-sedikit menolak
hal-hal yang berbau asing itu nggak akan pernah bisa maju. Karena dulu kemajuan itu berdasarkan salah satunya adalah menyerap tradisi atau khazanah asing dari Yunani, dari Persia, dari Mesir, dari India. Itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian diajarkan di sekolah-sekolah Islam pada saat itu. Jadi faktor asing, budaya dan warisan ilmu pengetahuan dari luar itu salah satu yang membuat kemajuan Islam luar biasa. Jangan lupa kalau kita bicara tentang kemajuan dan bicara tentang khazanah keilmuan, kita berbicara tentang ilmu-ilmu duniawi. Ya, dulu dalam sejarah Islam disebut ulumul awail, ilmu-ilmu pertama. Lawannya adalah ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Ulumul awail disebut demikian karena itu adalah ilmu-ilmu yang pertama, bahkan sebelum Islam datang ilmu itu sudah ada. Filsafat, kedokteran, astronomi yang banyak berkembang di sekitar kawasan Timur Tengah dulu. Ya, karena itu adalah tempat perjumpaan peradaban-peradaban klasik. Ada Romawi di situ, ada Persia. Dan bahasa Yunani zaman itu adalah salah satu lingua franca yang dipertukarkan, yang dipercakapkan oleh manusia pada saat itu. Jadi Islam itu salah satu yang membuatnya berkembang, peradaban Islam, karena dia bertemu dengan peradaban lain yang sudah ada terlebih dahulu. Kalau tidak ada itu ya agama ini tetap menjadi agama padang pasir, nggak ada perkembangannya. Karena ilmu awail itu, ilmu dunia itu kan kayak semua orang di belahan dunia lain juga mencoba mempelajari itu ya, mencoba mempelajari alam semesta gitu. Iya, dan itu yang bermanfaat buat kemanusiaan. Gitu. Kalau kita mempelajari agama kan terbatas hanya untuk urusan ibadah, untuk urusan hubungan kita sama Tuhan. Misalnya belajar hadis atau belajar Quran tujuannya kan untuk tujuan keagamaan. Tapi kalau Anda belajar astronomi, kedokteran, itu bermanfaat buat manusia secara umum. Dan ya, implikasi ilmunya kemana-mana. Sangat luas. Itu yang menjelaskan kenapa yang diterjemahkan karya-karya ulama Muslim itu bukan buku-buku agama, tetapi buku filsafat, buku kedokteran. Ya. Misalnya buku kedokteran Ibnu Sina, Al-Qanun fi Tibb, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diajarkan di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 400 tahun. Itu bukan bukunya Asy-Syafi'i, bukan bukunya Al-Bukhari, tapi buku-buku para filosof dan para dokter yang ada pada saat itu. Iya, kayaknya itu juga salah kaprahnya umat Muslim yang suka bilang, misalnya kayak, iya ulama-ulama ada perbedaan pemahaman makna ulama zaman itu dan sekarang gitu. Kalau ulama sekarang kan biasanya orang mempersepsikannya kayak ustadz-ustadz yang ceramah di masjid. Gitu. Lagi pada abad kemasan Islam kan yang disebut ulama itu ya saintis. Sebetulnya sampai sekarang, Mila, kalau kamu ke Timur Tengah, saya ini pernah hidup di Yordania cukup lama. Di televisi atau di radio kalau dengar kata ulama itu bukan ulama MUI, tapi ulama ya ulama dalam artian umum. Bisa kalau ulama agama disebut ulama ad-diniyah. Gitu. Tapi kalau ulama saja ya termasuk para fisikawan, ahli kimia, ahli biologi itu disebut ulama. Gitu. Yang disebut misalnya ijtima al-ulama, di sana perkumpulan ulama itu maksudnya adalah ulama sekuler, ulama umum gitu. Nah, cuma udah sampai di Indonesia ada salah kaprah. Ulama itu ya cuma ulama agama. Gitu. Sama ustadz juga jadinya kalau di kita ustadz itu ya ustadz. Kalau di Mesir itu ustadz profesor, atau di dunia Arab secara umum ustadz itu profesor. Jadi setelah doktor itu al-ustadz itu profesor. Jadi suatu title yang sangat yang tinggi sekali dan dihormati. Kalau di sini kan ustadz murah sekali. Jadi lulusan kadang-kadang nggak perlu lulusan apa-apa. Yang penting hafal beberapa ayat, ngomong seenaknya dianggap ustadz. Bisa ngomong depan jamaah gitu udah ustadz. Betul. Dan sekarang kan ada kayak ilusi dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Waktu itu tuh aku pernah lihat ada konten waktu itu acara apa namanya? Clash of Champions. Saya sambil minum ya. Ada anak yang pintar matematika, terus ada ibu-ibu yang komen percuma dia jago banget matematika tapi tidak punya ilmu agama, nanti nggak bisa masuk surga gitu. Itu attitude yang mungkin nggak populer kok di abad kemasan kan ya. Perbedaan atau dikotomi ilmu agama dan ilmu umum antara ulumuddin sama ulumul awail itu baru terjadi abad ke-10 ya, mulainya abad ke-11, abad ke-12 dan puncaknya setelah itu tentu saja. Nah, salah satu orang yang berjasa membuat dikotomi itu Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali ini kan dia salah satu rektor pertama An-Nizamiyah di Baghdad. Nah, An-Nizamiyah ini proyek politik dari Khalifah Al-Qadir Billah. Itu khalifah yang terkenal, salah satu khalifah Abbasiyah yang memerangi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sesat atau dianggap berbeda. Nah,
kelompok-kelompok Syiah itu mulai mengalami penurunan ancaman pada zaman Al-Qadir Billah itu. Al-Qadir itu mengeluarkan satu risalah atau yang disebut sebagai Risalah Al-Qadiriyah, doktrin Al-Qadiri, di mana salah satu isinya adalah menganggap kelompok-kelompok di luar Sunni sebagai sesat. Gitu. Nah, Al-Ghazali berada dalam rezim itu, dalam rezim yang dikembangkan oleh Al-Qadiri. An-Nizamiyah itu adalah proyek pendidikan yang lebih mengutamakan pendidikan agama. Dari sanalah kemudian Al-Ghazali menulis karya klasiknya, Ihya Ulumuddin. Coba lihat dari judulnya, Ihya Ulumuddin itu artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi artinya dia merasa terancam dengan dominasi ilmu-ilmu awal, ilmu-ilmu dunia. Karena itu dia berusaha ingin membela ilmu-ilmu agama. Nah, dari sanalah kemudian terjadi dikotomi mendahulukan atau memprioritaskan ilmu agama ketimbang ilmu umum. Nah, apa yang kita rasakan di awal di abad ke-20 dan sampai sekarang, dikotomi itu kan masih terasa. Nah, itu kontribusi Al-Ghazali besar sekali dalam mendikotomikan ilmu akhirat dan mempengaruhi kaum muslim secara umum. Iya, sampai sekarang. Tapi berarti dulu tradisi keilmuan orang Islam itu tidak terlalu mendikotomikan itu ya secara kultur. Iya, awal-awal itu kan justru mereka didorong untuk mempelajari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Ada sebuah hadis yang diatribusikan kepada Nabi, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Saya kira itu adalah bagian dari semangat menyerap ilmu sebanyak mungkin dan seluas mungkin dari manapun sumbernya. Gitu. Nah, itu baru terjadi dikotomi itu, dan kemudian memprioritaskan ilmu agama ketimbang ilmu-ilmu umum itu setelah kemunduran Islam, setelah abad ke-13. Coba kita perhatikan dalam sejarah Islam, setelah abad ke-13 itu hampir tidak ada produksi pengetahuan kecuali buku-buku agama. Tidak ada lagi buku seperti Qanan al-Afitib, tidak ada lagi buku seperti Al-Jabar wa Taqsim yang menjadi landasan buat algoritma. Itu semuanya diproduksi pada abad 11, abad 10, abad ke-9, abad ke-10 yang disebut sebagai puncak keemasan Islam. Dan bahkan untuk keilmuan agama pun nggak ada literatur baru lagi juga nggak sih yang masif banget, misalnya dari negara-negara Islam sekarang ini. Iya. Timur Tengah juga. Iya, itu yang menunjukkan salah satu indikator kenapa umat Islam dianggap sebagai terbelakang kan. Jadi yang disebut maju itu kan bukan hanya indikator ekonomi, tetapi juga produksi pengetahuan. Kalau kita lihat misalnya perbandingan berapa judul buku yang diterbitkan di suatu negara dibandingkan dengan negara-negara Muslim misalnya, itu jelas sekali kita jauh terbelakang. Itu makanya Al-Ghazali itu ada misalnya kayak mengkritik Ibnu Sina atau mengkritik filsafat. Itu berarti kayak semacam pesanan pemerintah ini. Saya kira memang dari pribadi Al-Ghazali sendiri. Ahmed Quru itu menulis bagus sekali mengulas tentang andil Al-Ghazali dalam memundurkan umat Islam. Jadi salah satu sebab kemunduran umat Islam menurut Ahmed Quru salah satunya adalah Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali itu dia sebagai seorang tokoh, sebagai ulama Islam, setiap fatwa, setiap pandangannya pasti kan didengar, ya. Nah, masalahnya Al-Ghazali mengkafirkan orang, gitu. Di dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah itu dia mengkafirkan para filosof, mengkafirkan Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi dan para filosof lain. Gitu. Nah itu dampaknya luar biasa. Tuduhan-tuduhan ini masih bisa kita baca sekarang kan. Kita kayak kalau baca tulisan Imam Ghazali yang itu kayak kita kayak dapat gosip gitu loh. Iya betul. Dan pada saat itu terjadi ketegangan yang luar biasa antara agama dan filsafat kan. Nah, Ghazali datang untuk menengahi itu. Karenanya oleh sebagian umat Islam dia disebut sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya argumen atau dalilnya orang-orang Islam, kaum muslim gitu. Karena Al-Ghazali dianggap berhasil meredam filsafat di dalam Islam, ya. Filsafat itu kan mengajak kita untuk berpikir kritis, mengajak kita untuk keluar dari kotak penafsiran yang dilakukan oleh agama selama ini. Coba baca buku-buku filsafat Islam ya yang ditulis Al-Farabi, Ibn Sina. Mereka punya definisi, punya penjelasan sendiri tentang Tuhan yang jauh dari penjelasan tradisional gitu. Nah, itu membuat marah kaum teolog termasuk Al-Ghazali di dalamnya. Yang kemudian jadinya mengkafirkan para filsuf itu ya. Iya, jadi dasar Al-Ghazali mengkafirkan para filsuf karena beberapa pandangannya itu dianggap tidak sesuai lagi dengan ajaran Islam gitu. Dan berarti momentumnya itu Al-Ghazali itu berhasil shifting berhasil menggeser kultur intelektualitas yang tadinya pro filsafat itu kan kurang lebih kayak cikal bakal segala ilmu gitu ya. Karena filsafat itu kayak seni bertanya pertanyaan-pertanyaan yang esensial dan dasar gitu. Nah, dengan ketiadaan kultur itu dan dikotakan dalam
Hujatul Islam gitu. Itu membuat ya intelektualitas umat Muslim gitu secara global ya relatif stagnan atau bahkan mundur gitu. Iya, menurut Ahmed Guru jasa Al-Ghazali dalam memundurkan umat Islam itu besar sekali. Kalau Al-Ghazali itu bukan siapa-siapa, mungkin nggak terlalu berguna juga gitu lah, nggak akan dianggap orang. Tapi kan Al-Ghazali tokoh yang sangat besar pada saat itu yang membuat dia dosanya menjadi sangat besar karena pengaruhnya, karena ketokohannya, dan dia dengan mengharamkan dengan mengkafirkan beberapa filsuf aja itu memberikan dampak yang sangat buruk. Orang kan setelah itu jadi takut belajar filsafat, atau paling tidak jadi tabu atau enggan belajar filsafat. Padahal salah satu indikator kemajuan peradaban Islam itu adalah produksi filsafat kan. Iya. Gitu. Dan sampai sekarang kan karya Imam Ghazali itu masih jadi rujukan utama ya santri-santri dan mahasiswa studi Islam gitu. Ihya Ulumuddin itu masih diajarkan di pesantren-pesantren dan dan dianggap sebagai kitab yang sangat agung buat umat Islam. Panduan hidup. Iya, betul. Itu kan kalau secara tradisi intelektualitas gitu. Kalau secara ekonomi kan selain negara-negara yang memang mendapatkan berkah alam, masyarakat Muslim kan cenderung miskin. Itu apakah ada hubungannya sama tadi stagnansi intelektualitas atau karena sistem politiknya jelek gitu, sistem politiknya jelek dan korup? Ya, ada orang yang sebagian menyalahkan karena negara-negara Muslim kan sebetulnya negara baru yang diciptakan oleh kolonialisme, ya, dan kolonialisme itu memberikan andil bagi bagi sistem politik dan bagi perkembangan politik negara-negara Muslim kemudian. Ya, meskipun ini bukan alasan sebetulnya, beberapa negara baru ya yang muncul setelah Perang Dunia Kedua misalnya, itu bisa berkembang, bisa maju gitu. Jadi problemnya atau masalahnya sebetulnya cukup kompleks ya. Nah, hanya secara umum memang kalau kita lihat ukurannya kan macam-macam. Ada secara ekonomi rata-rata di bawah, pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata dunia. Secara politik kalau kita lihat indeks demokrasi ya, itu negara paling demokratis di antara 50 negara Muslim itu cuma ada 2 yang masuk kategori flawed democracy. Jadi ada yang full democracy kalau mengacu pada indeks demokrasi yang dibuat oleh The Economist Intelligence Unit ya. Yang pertama itu adalah full democracy, yang kedua flawed democracy, demokrasi yang cacat gitu. Yang ketiga hybrid democracy, demokrasi campuran, dia separuh otoriter, separuh demokratis. Nah, yang keempat itu adalah otoritarianisme. Sebagian besar negara Muslim itu otoritarian bentuknya. Ada yang hibrid, dan hanya ada 2 atau 3 negara yang flawed democracy, yang demokrasinya cukup bagus, tapi ada beberapa prakteknya yang tidak sempurna, yang disebut demokrasi cacat. Nah, itu cuma Indonesia dan Malaysia yang tertinggi. Dan itu pun bukan 40 besar. Jadi 40 teratas itu umumnya negara-negara non-Muslim. Ya, nah kalau kita lihat peringkat demokrasi negara-negara Muslim rata-rata peringkatnya 100 lebih gitu. Indonesia sekitar 50-an, Malaysia sekitar 40-an. Jadi nomor 1 itu Malaysia paling demokratis dari ukuran demokrasi. Dari ukuran demokrasi, kalau apa yang menyebabkan negara Muslim itu cenderung miskin, berarti bisa jadi karena dampak. Iya, lagi-lagi mungkin politik atau sistem politik bukan satu-satunya, tetapi kan demokrasi memberikan harapan, memberikan peluang buat perbaikan ekonomi. Itu kan terbukti dari banyak negara yang mempraktikkan yang mempraktikkan demokrasi, mereka punya peluang untuk memperbaiki ekonominya. Demokrasi kan sebetulnya adalah mengoreksi kesalahan. Setiap negara, setiap pemerintahan itu pasti punya kesalahan. Kalau sistem otoriter, pemerintahnya salah, ngoreksinya susah, nggak bisa diganti. Nah, dengan demokrasi kalau ada kesalahan bisa diganti. Ya. Jika warganya bisa mengoreksi. Jika warga bisa mengoreksi, dan itu yang menjelaskan kenapa negara-negara maju umumnya sistem politiknya demokrasi gitu. Ya, jadi kalau ada kekeliruan, pemimpinnya tidak perform, itu bisa diganti 5 tahun sekali atau sekian tahun sekali. Nah, sementara negara-negara Muslim umumnya otoriter. Jadi kalau pemimpinnya buruk ya sepanjang hidupnya buruk gitu. Itu penjelasannya sebetulnya kenapa demokrasi itu sering dikaitkan dengan kesejahteraan ekonomi gitu. Kalau mengenai ini kemunduran peradaban Muslim secara global ini ada hubungannya juga nggak sama intensitas konflik yang terjadi sekarang gitu? Apakah karena negara-negara ini lemah dan secara pendidikan tidak kompetitif gitu, tidak unggul, ini yang bikin
konflik Timur Tengah tuh jadi memanas gitu. Nah kita yang di Indonesia nih seringnya ramainya kan melihat berita-berita ini dengan kacamata agama atau kacamata konspirasi gitu. Wah ini karena Amerika mau mengacak-ngacak Islam gitu. Atau ngelihat ini seolah tuh perang agama gitu. Ini kalau ada penjelasan sederhananya, gimana sih cara memahami konflik yang terjadi sekarang gitu? Konflik Timur Tengah atau konflik dan perang itu kan sebetulnya sebabnya dua pada umumnya. Satu adalah soal wilayah, ya, klaim wilayah, ada batas wilayah yang dilanggar. Yang kedua adalah perebutan natural resources, kekayaan alam, minyak atau kekayaan di hutan dan seterusnya gitu. Nah, tapi ada faktor lain kan, ada soal agama di situ, ada soal ideologi dan lain-lain. Dalam kasus Timur Tengah, sebagian konflik itu adalah warisan dari nation building, dari pembangunan negara. Jadi sebagian besar negara di Timur Tengah itu diciptakan oleh kolonialisme. Sebelum Perang Dunia Pertama, di dunia Islam itu atau di Timur Tengah khususnya hanya ada dua negara yang merdeka, yaitu Utsmaniyah dan Iran. Ya, itu hanya dua itu. Yang lainnya semua either di bawah Utsmaniyah atau di bawah kolonialisme yang lain. Masalahnya muncul setelah Utsmaniyah ini runtuh ya. Setelah Perang Dunia Pertama, karena Utsmaniyah beraliansi dengan yang disebut sebagai central power, ada Jerman di sana, ada Austria-Hungaria, dan kalah perang dari Inggris dan Prancis. Ya, Inggris, Prancis dan Rusia itu yang disebut sebagai kekuatan sekutu. Ya, kekuatan tengah itu Jerman, Austria-Hungaria dan Utsmaniyah. Ya, Ottoman itu aliansinya sama Jerman. Nah, kebetulan kalah perang pada Perang Dunia Pertama. Sama seperti hukum dunia pada saat itu, yang kalah perang itu wilayahnya diambil sama yang pemenang. Itu yang menjelaskan kenapa wilayah-wilayah Utsmaniyah di Timur Tengah diambil oleh Inggris dan Prancis, ya. Dan itu yang juga yang menjelaskan kenapa kemudian Inggris berinisiatif untuk membelah beberapa wilayah, ya, memecah beberapa wilayah di kawasan Timur Tengah menjadi beberapa negara. Misalnya di kawasan Teluk itu ada 6 negara di situ, ya. Di Syam atau di daerah Syria itu ada 4 negara, ada Yordania, ada Syria, ada Lebanon, dan ada 5 malah, ada Palestina dan Israel. Gitu. Jadi itu inisiatif yang diberikan oleh para penguasa kolonial pada saat itu. Dan dunia memang pada saat itu berjalan ya seperti itu. Sebelum tahun 1920, might is right. Siapa yang kuat, dia yang benar. Kan dunia imperial pada masa silam seperti itu. Belum ada batasan-batasan negara yang jelas, belum ada. Dan belum ada PBB. Ya itu, tahun 1920 pertama kali Liga Bangsa-Bangsa didirikan. Setelah itu gagal, kemudian tahun 1945 diperbaharui lagi dengan namanya PBB. PBB itu sebetulnya adalah kelanjutan dari Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920. Jadi sebelum tahun 1920 dunia itu betul-betul liar. Ya. Kenapa orang Arab itu bisa berkuasa luas sekali daerah kekuasaannya dan menghancurkan banyak sekali budaya? Ya, kalau kita lihat Islam atau kekuatan Arab pada saat itu kan cuma di Jazirah. Kalau kita lihat peta Jazirah Arab itu ukurannya cuma sekitar 1 juta kilometer secara total ya. Tapi sekarang coba kita lihat wilayah Arab dari Yaman sampai Maroko itu 13 juta kilometer lebih. Pertanyaannya yang 12 juta kilometer itu dari mana? Pasti dari ekspansi, dari invasi kan? Itu yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Arab Islam pada awal-awal sejarah Islam. Dan pada zaman itu memang dunia, begitu cara dunia berkuasa gitu. Imperium atau yang disebut imperialisme, kekuasaan pada saat itu ya begitu semua. Artinya itu bukan hanya terjadi pada Islam, tapi hampir semua kerajaan-kerajaan besar melakukan hal serupa gitu. Nah baru pada tahun 1920-an semuanya berubah. Ada aturan nasional, ada aturan global, aturan internasional, semua negara berusaha dilibatkan gitu. Nah pemecahan atau pembagian wilayah itu kan produk lama, produk sebelum 1920. Jadi ketika misalnya kayak Sykes-Picot yang sering disebut-sebut tahun 2000, tahun 1916 atau 1917-an itu kan sebelum ada Liga Bangsa-Bangsa. Jadi bagaimana Inggris dan Perancis membagi-bagi wilayah Ottoman yang kalah perang, ya karena pada saat itu hukum internasional seperti itu. Bahwa kemudian Inggris membagi Palestina atau wilayah, sebetulnya bukan wilayah Palestina dalam artian rigid seperti yang kita kenal sekarang. Itu adalah wilayah Utsmaniyah yang istilahnya namanya sanjak. Sanjak itu semacam provinsi, ya, wilayah yang dibagi-bagi oleh kerajaan Utsmaniyah. Yang namanya Palestina itu sepanjang sejarah berbeda-beda lokasinya.
tidak seperti peta yang kita lihat sekarang gitu loh. Nah, pada saat itu tawarannya adalah membagi orang Arab kepada beberapa negara. Kan bukan cuma Yahudi, bukan cuma Israel Palestina, tapi ada Yordania di sana, ada Lebanon, ada Suriah. Dulu nggak pernah ada negara-negara itu. Nggak ada negara Suriah, nggak ada negara Lebanon. Itu semuanya produk kolonial. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba marah, merasa dulu pernah ada, itu nggak ngerti sejarah. Gitu. Karena sebenarnya itu produk baru. Tadinya tanah itu ya semuanya jajahan Inggris dan Prancis. Iya. Mereka karena menang perang, dapat warisan dari Utsmaniyah gitu. Dan berarti kalau tadi Islam bisa menyebar begitu luas, kita kan selama ini kalau kayak di tarikh-tarikh atau sirah gitu, itu kan kayak keberhasilan dakwah gitu, menyebarkan ajaran Islam. Sebenarnya kalau dilihat dengan kacamata sekuler itu tuh invasi dan kolonialisasi juga ya. Iya. Perluasan sebenarnya. Kan perang ngambil tanah gitu. Semua kerajaan pada masa silam itu disebut sebagai imperialis. Imperialis itu dalam artian punya semangat imperium, ya. Jadi khilafah itu kan adalah imperialisme. Khilafah itu ingin menguasai wilayah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, bukan hanya satu kerajaan, tapi ada banyak wilayah yang dikuasai. Itulah khilafah, ya. Karena itu kalau kita lihat misalnya kerajaan-kerajaan Islam kalau bentuknya masih kecil, dia nggak mau pemimpinnya tidak mengklaim sebagai khalifah, tapi sebagai sultan atau sebagai amir. Biasanya begitu. Karena kalau khalifah itu akan berarti jadi bagian imperial gitu ya? Iya, kalau dia sudah merasa besar, misal contohnya adalah kekhalifahan Umayyah di Spanyol, di Andalusia. Ketika mereka kalah di kudeta oleh Abbasiyah di Damaskus, di daerah timur, sebagian keturunannya melarikan diri ke Spanyol, ke Andalusia. Mereka mendirikan kerajaan di sana. Jadi ada dua kerajaan Islam pada awal-awal sejarah Islam. Ada Abbasiyah di timur, ada Umayyah di barat di Spanyol. Nah, awal-awal Abdurrahman pertama tidak mendaku dirinya sebagai khalifah karena kekuasaannya kecil. Tapi begitu kekuasaannya melebar, termasuk wilayah di Maroko dan daerah Afrika Utara, dia mengklaim dirinya sebagai khalifah. Gitu. Jadi khalifah itu sangat erat kaitannya dengan imperialisme, dengan semangat imperium yang dibangun oleh kekuasaan pada saat itu. Ya, ini konteks baru buat aku, kayak kacamata baru juga ya gitu. Iya kan, imperialisme itu asal kata dari imperium. Imperium itu bukan satu kekuasaan atau pemerintahan satu negara, tapi bisa banyak wilayah yang disatukan, yang berusaha dikuasai. Dan pemerintahan pada masa silam ya umumnya imperialis, Romawi, Persia, ya termasuk kerajaan-kerajaan Islam. Berarti sebenarnya kayak momentum yang paling kencang dari kemunduran peradaban Islam itu ketika Utsmani kalah. Sejak Utsmani berkuasa sebetulnya, Utsmani berkuasa itu abad ke-16, 1500-an. Itu umat Islam sudah dalam keadaan mundur. Khususnya kalau kita bicara tentang produk pengetahuan dan budaya, ya. Kalau militer sih masih hebat. Kalau militer masih hebat. Karena pada saat itu Eropa kan baru bangkit. Abad ke-16 ada Renaissance, ada reformasi Kristen. Nah, itu mulai bangkit. Jadi ini menarik sebetulnya, kejatuhan Islam di Andalusia hampir berbarengan dengan kebangkitan Islam di Konstantinopel di Turki. Jadi yang di sebelah sana Islam di Andalusia Islam jatuh, di Konstantinopel itu di Turki itu Islam mulai bangkit gitu. Jadi di bagian selatan Eropa Islam hancur, tapi di bagian timur dan di bagian timurnya itu mulai menanjak. Itu abad 16. Abad 16, 15-16. Berarti kalau kita lihat timeline-nya gini, kayak tahun 8, 9, 10, 11 itu ilmu pengetahuan lagi jadi Golden Age. Terus tapi ada pengaruh Al-Ghazali di abad 10, 11. Jadi mungkin tradisi ilmu pengetahuan tuh jadi menurun. Betul. 13, 14, 15 itu zaman konflik dan ada pasukan Tartar datang, Mongol, ada perang salib, ada macam-macam. Itu terjadi konflik yang luar biasa pada abad ke-12 sampai abad ke-15. Oke, banyak banget perang. Peristiwa perang dan konflik pada masa itu. Terus mungkin juga tradisi keilmuan menurun, sementara di barat lagi baru pencerahan. Terus di Islam akhirnya runtuh. Emang secara peradaban sudah mulai mundur, tapi kayak momentum runtuh bangetnya itu karena kalah perang dari mana-mana, kalah sama Mongol, Ya, sejak abad ke-17 Eropa menguasai dunia, mengeksplorasi terra incognita, daerah-daerah yang belum dikenal, melakukan eksplorasi ke berbagai benua, ya. Dan di sanalah mulai terjadi imperialisme modern, ya.
terjadi kolonialisme, penjajahan, itu kan mulanya abad ke-17 ke-18. Seiring dengan era industrialisasi di Eropa, butuh modal yang lebih besar, keperluan untuk meluaskan industri. Kolonialisme berjalan seiring dengan itu. Kolonialisme Barat Eropa. Berarti konflik-konflik yang sekarang kisruh itu sebenarnya sisaan dari pembagian-pembagian negara pada setelah itu ya? Sisa dari konflik-konflik yang dialami oleh dunia Islam itu sebetulnya ada residu yang belum selesai dari nation building, dari pembangunan negara. Nggak usah jauh-jauh di kita ya, kelompok-kelompok radikal Islam, kelompok-kelompok ekstrim dalam Islam yang ingin masih terpengaruhi pikiran lama, ingin mendirikan negara Islam, ingin kembali kepada Islam yang ideal, itu kan sebetulnya adalah residu dari perdebatan di BPUPKI, perdebatan di awal kemerdekaan Indonesia. Ingat, di BPUPKI ada dua kelompok besar, kelompok sekuler dan kelompok Islam. Kelompok sekuler yang kadang disebut sebagai kelompok nasionalis, mereka menolak Islam dimasukkan ke dalam konstitusi, dijadikan sebagai dasar negara. Sementara kelompok Islam itu menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Nah, singkat cerita, konsensus yang terjadi adalah Indonesia menjadi negara yang netral, tidak negara sekuler, tidak juga negara agama. Islam semuanya dibuang dari konstitusi. Ingat loh, konstitusi kita itu cukup unik. Tidak ada satu kata Islam pun di dalam konstitusi kita. Di Malaysia itu, konstitusi Malaysia itu ada sekitar 30-an kata Islam di situ. Di Iran yang paling banyak, ada sekitar 200-an kata Islam disebut di dalam konstitusinya. Nah, Indonesia salah satu dari ada berapa ya, kalau ya sekitar 20-an negara, 19 atau 20 negara yang tidak menyebut kata Islam di dalamnya. Gitu. Tapi secara timeline kita tuh merdekanya juga berdekatan sama negara-negara Arab itu. Ya, karena kan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ada tuntutan kemerdekaan di banyak negara-negara yang bekas jajahan. Kita beruntung dijajah oleh Belanda. Kenapa? Ya, karena jadi nggak ikut terus-terus jajahan Inggris. Belanda itu waktu menyerahkan, ya bukan menyerahkan sebetulnya, setelah perjuangan kemerdekaan dan akhirnya Belanda sepakat di konferensi Meja Bundar, itu kan membentuk Indonesia Serikat, ya, RIS, dan semangatnya meskipun dipecah-pecah tapi kan seluruh wilayah Indonesia itu satu pada saat itu, ya. Bandingkan dengan Inggris misalnya, cara Inggris itu sebetulnya bukan Inggris yang memecah, tapi Inggris menampung inisiatif-inisiatif yang muncul di negara jajahannya. Misalnya di dalam kasus India, kenapa ada negara Islam Pakistan? Negara Islam Pakistan itu adalah inisiatif dari orang-orang Muslim di India yang menginginkan mereka negara terpisah. Jadi yang namanya two-state solution itu bukan hanya ditawarkan kepada Palestina dan Israel. Two-state solution ditawarkan di hampir semua jajahan Inggris. Gitu. Jadi setiap kali ada potensi untuk konflik, elit-elit politik itu ditawarkan untuk memiliki negara sendiri. Itu yang menjelaskan kenapa Israel bukan di Indonesia, itu di Pulau Kalimantan ada 3 negara di situ. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei. Gitu. Itu cara Inggris menyelesaikan persoalan. Kalau di banyak negara yang ditawarkan oleh Inggris adalah itu. Jadi negara itu dipisah-pisah, tujuannya adalah untuk agar jangan terjadi konflik dan perang. Gitu. Tadi yang warga Inggris menampung aspirasi negara jajahan itu juga yang terjadi ketika warga Yahudi minta negara sendiri, ya? Ya, kalau ke tempat itu. Ya, ceritanya kan sebetulnya sejak abad ke-19 usaha untuk mendirikan negara Yahudi dari orang-orang Yahudi yang ada di Eropa khususnya yang menginginkan negara sendiri, kembali ke Zion. Zion itu sebuah bukit dan tempat di Yerusalem gitu, dan mereka memimpikan untuk kembali ke sana, dan pada akhirnya kemudian memimpikan sebuah negara Yahudi, Judenstaat gitu, dan terus bergulir, dan wilayah Utsmaniyah itu kemudian diambil alih oleh Inggris dan Prancis. The rest is history gitu. Jadi kalau orang tidak mengetahui akar sejarah, mereka menganggap bahwa sejak awal itu milik Palestina gitu. Sementara Yahudi itu orang yang datang belakangan, atau Israel itu sebuah negara ciptaan baru. Tetapi kalau kita lihat konteks kolonialisme dan bagaimana logika dunia berjalan pada saat itu, sebetulnya ya itu terjadi bukan hanya di Palestina, itu terjadi di hampir semua negara jajahan Inggris, gitu. Tapi kan kita nih merdeka relatif sama nih sama negara-negara jajahan Inggris ini. Kenapa dalam proses nation building kita udah
kelar lebih cepat gitu dibanding yang di Timur Tengah ini? Menarik itu pertanyaan kamu, Mila. Proses negosiasi, proses diskusi yang dilakukan pada awal-awal kemerdekaan itu menurut saya penting, ya. Dan kita itu beruntung sekali memiliki para pendiri bangsa yang sangat cerdas dan very well educated, ya. Saya kalau baca sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah pergerakan itu luar biasa. Kita sangat beruntung dibandingkan beberapa negara lain, ya. Menurut saya salah satu kenapa Palestina sulit sekali merdeka karena mereka tidak memiliki tokoh-tokoh yang cukup, ya. Ada beberapa tokoh pergerakan politik pada saat itu, tapi tidak cukup. Itu yang menjelaskan kenapa negara-negara Arab lain kemudian ikut campur. Kan ketika terjadi resolusi 181 yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1947, ya, tawaran dua negara, satu buat Palestina, satu buat Israel. Israel langsung mendeklarasikan kemerdekaan. Harusnya kalau ada tokoh-tokoh pergerakan Palestina pada saat itu, mereka juga harus mendeklarasikan kemerdekaan dong. Terus kalau itu terjadi berarti udah gitu ya? Selesai. Sebetulnya kalau pada saat itu Palestina mendeklarasikan kemerdekaan, selesai. Bahwa mereka tidak puas itu harus diperjuangkan belakangan. Jangan nyerang duluan. Jadi kan ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan, orang-orang Arab di sekitarnya, Yordania, Mesir dan lain-lain, nyerang Israel dengan harapan karena mereka merasa kuat, ya sebentar saja Israel dilibas habis gitu. Tapi rupanya mukjizat datang buat Israel gitu. Apa mukjizat? Iya, maksudnya dengan dikepung oleh banyak negara Arab, mereka bisa survive dan bisa menang. Perang 48 itu Israel menang, dan itu yang menyebabkan Israel makin kokoh gitu. Nah, saya bayangkan kalau pada saat itu ada tokoh-tokoh pergerakan Palestina yang cukup, ya, punya semangat nasionalisme dan mengerti logika nation building, nggak akan terjadi itu isu Palestina, ya. Berarti sebenarnya yang kurang itu skill diplomasi, ya? Iya, dan kesadaran bahwa membangun negara itu tidak gampang. Coba bayangkan, kita di Indonesia itu perjanjian pertama namanya Perjanjian Linggarjati. Isinya itu tahun 1946 kalau tidak salah, 1 tahun setelah merdeka. Itu isinya 80% atau 90% merugikan kita. Karena itu perjanjian dengan Belanda. Jadi kan Belanda, kita deklarasi merdeka, mereka tidak mengakui itu. Jangan lupa loh, Belanda bagian dari Eropa, dan hampir semua negara Eropa adalah negara penjajah. Pasti mereka mendukung Belanda dong. Gitu. Logikanya kan seperti itu. Nah, karena itu perjuangan kemerdekaan para pendiri bangsa itu luar biasa. Di Linggarjati, di perjanjian Linggarjati, Bung Karno, Presiden Soekarno dan para tokoh pada saat itu menerima. Kan di dalam perjanjian Linggarjati itu cuma Sumatera, Jawa dan Madura. Sisanya itu masih tetap dikuasai oleh Belanda. Itu harus diterima. Banyak sekali pemuda yang protes, nggak mau menerima. Kalau nggak diterima takutnya konflik senjata. Kalau nggak diterima, nggak selesai persoalan. Itu yang dilakukan, yang terjadi pada Palestina. Ada resolusi mereka nggak terima, gitu. Nah, jadi menurut saya perjuangan itu bukan hanya perjuangan bersenjata, tapi perjuangan itu juga perjuangan diplomasi. Dan kita tahu setelah Linggarjati, perjuangan diplomasi para pendiri Republik itu luar biasa. Ada Haji Agus Salim, ada beberapa tokoh Muslim yang luar biasa seperti Muhammad Rum. Itu luar biasa perannya dalam membangun diplomasi kita. Tapi kan fast forward sekarang nih, Israel nyerang Gaza udah luluh lantak nih, kayak korbannya sekarang entah berapa, tapi pokoknya banyak banget. Udah gitu Israel juga kan nyerang Iran dan Lebanon. Itu kalau udah sekuat ini dan Israel juga dapat support dari Amerika, itu gimana ya? Itu gimana? Stalemate, buntu. Itu yang dikhawatirkan banyak orang kan sejauh ini, ya. Konflik mutakhir yang terjadi antara Israel dengan Iran ini kan kelanjutan dari masalah yang tidak selesai. Logikanya begini, Mila, kalau saya mau runut, ya. Isu Israel Palestina yang tidak selesai ini kemudian kan melahirkan para pengungsi, ya. Peristiwa 1948 itu yang disebut sebagai Nakbah. Nakbah itu malapetaka, disaster yang dialami oleh orang-orang Palestina. Sebagian mereka mengungsi ke Yordania, umumnya ke Yordania. Ya, banyak sekali pengungsi Palestina di sana, termasuk PLO. Yang itu sih partai atau PLO itu ya organisasi Palestine Liberation Organization yang didirikan oleh Yasser Arafat. Yang tujuannya untuk mendirikan negara Palestina. Dan mereka kan kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Palestina tahun 1988 kan. Jadi Palestina itu merdeka tahun 1988. Padahal kalau mereka deklarasikan 1947 pada saat itu atau 48 ya setelah resolusi PBB, mungkin trajektori sejarah Palestina itu akan berbeda sama sekali.
nggak ada konflik-konflik yang belakangan muncul. Konflik yang kayak setahun belakangan ini Iya. gitu ya, yang saya ekstrim. Iya, jadi konflik yang terjadi sekarang itu adalah residu dari masalah yang nggak selesai. Banyak pengungsi Palestina, waktu PLO tinggal di Yordania menciptakan masalah di sana. Apa? Kenal peristiwa Black September? Enggak. Black September itu disebut September Hitam. Terjadi pada bulan September tahun 1970 ketika orang-orang Palestina yang masih memegang senjata dan mengangkat senjata ingin mengkudeta Raja Hussein. Bayangin coba, mereka ditampung dan di sana menciptakan masalah. Dan itu yang menoreh luka sampai sekarang buat orang-orang Yordania. Makanya Yordania tidak Sebetulnya kalau kita lihat, saya pernah tinggal di Yordania cukup lama, jadi tahu bagaimana psikologi orang Yordania terhadap orang Palestina. Iya. Jadi ada perasaan, ada luka yang ditorehkan tahun 1970 itu. Nah, sebagian pengungsi Palestina dan PLO-nya kemudian pindah ke Lebanon setelah ada ditumpas oleh Raja Hussein itu. Nah, di Lebanon itu menciptakan masalah kemudian Palestina ini. Perang saudara Lebanon itu tahun 1975 mulanya itu dipicu oleh ketegangan orang-orang Palestina di situ dengan kelompok Kristen Maronit. Awalnya kan dipicu oleh ketegangan Islam Kristen, perang saudara Lebanon, ya. Tahun 75, kemudian tahun 79 ada revolusi Islam Iran, ya. 3 tahun kemudian Israel menginvasi Lebanon dan dari sanalah muncul Hizbullah. Hizbullah itu tahun 1982 sebagai respon atau reaksi terhadap invasi Israel ke Lebanon. Kenapa Israel invasi ke Lebanon? Karena tiap hari mereka dikirim rudal oleh PLO dari Lebanon. Oke. Jadi masih tetap ada kaitannya sama masalah Palestina. Tadinya aku kira negara-negara Arab tidak serta-merta mendukung Palestina karena takut sama Amerika. Nggak terlalu terkait sebetulnya, bukan soal itu. Ya, toh mereka beberapa kali nyerang Israel kan. Sebagian besar dan konflik yang terjadi antara Arab dan Israel itu inisiatifnya dari negara-negara Arab karena mereka merasa percaya diri bisa mengalahkan Israel. Terutama dalam perang pertama 1948 itu inisiatifnya dari negara-negara Arab dan juga perang 1973 dari Mesir, gitu. Tapi kalau secara pengakuan internasional yang diakui itu Israel atau Palestina? Yang diakui Israel, karena kan yang mendeklarasikan diri pada saat itu cuma Israel. Sekarang Palestina sudah menjadi anggota PBB meskipun belum penuh. Ya, kalau dilihat occupied Palestine ya, maksudnya karena itu di bawah jajahan Israel. Sebetulnya agak kompleks kemudian. Beberapa kan gini, pengakuan terhadap Israel negara-negara, jumlah negara di dunia lebih banyak daripada pengakuan terhadap Palestina. Alasannya sederhana, masing-masing negara itu punya prinsip. Salah satu prinsipnya adalah pengakuan terhadap kemerdekaan suatu bangsa itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing negara yang bersangkutan. Nah, dalam kasus Palestina dan Israel kan tidak terjadi kesepakatan itu. Ya, pernah ada kesepakatan Oslo tahun 93 dan gagal gitu. Nah, sebagian negara punya prinsip itu, termasuk Amerika Serikat gitu. Atau mungkin kalau Amerika punya alasan lain lagi karena ada lobby Israel yang sangat kuat di sana kan. Tapi umumnya kenapa banyak negara yang masih belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka, ya alasannya karena itu. Karena belum ada kesepakatan di antara mereka gitu. Di antara Israel Palestina sendiri. Ya, di antara penjelasannya adalah itu. Tadi kalau misalnya dikhawatirkan buntu, kan ada nih rumor-rumor kayak di Twitter gitu, di X orang bilang wah ini mau perang dunia ketiga gitu. Sebenarnya bisa sejauh itu nggak sih prediksinya atau sebenarnya nggak akan mungkin begitu? Ada potensi itu kalau Israel itu terdesak. Ya, jangan lupa Israel itu punya senjata nuklir. Ada yang mengatakan dia punya 90 senjata 90 ledak nuklir, ada yang mengatakan 100 lebih gitu. Kan memang Israel nggak pernah declare soal nuklir itu. Kalau satu nuklir saja jatuh di Iran habis. Gitu. Dan itu nggak berhenti sampai di situ. Negara-negara aliansi Iran akan membalas dan memberi bantuan dan tidak akan berhenti gitu. Nah, itu yang disebut sebagai bukan hanya perang dunia ketiga, itu akhir daripada dunia. Kata Einstein kan, perang dunia ketiga itu akan melahirkan perang dunia keempat yang orang berkelahi dengan menggunakan batu sesama mereka. Artinya setelah itu manusia kembali ke peradaban batu lagi. Habis semuanya. Gitu. Kalau misalnya Israel mau menghabisi Hamas, kan pemimpin Hamas sudah mati nih. Ya. Itu berarti Gaza masih akan terus diserang nggak sih? Atau sekarang fokus Israel ke Hizbullah kan di Lebanon. Ya, meskipun mereka diserang oleh Iran, saya kira fokus Israel sekarang ini adalah menghabisi musuh-musuh terdekatnya. Karena itu yang paling riskan kan.
jarak antara Israel dengan Iran itu 1.800 km. Jauh sekali ya, dari sini ke Aceh mungkin ya, atau dari sini ke Nusa Tenggara Timur. Jarak NTT. 3 negara ada ya? Iya, dilompati 2 negara Pak itu. Ya, ada Yordania dan Irak, atau Syria dan Irak. Jarak antara Israel dengan Iran gitu. Jadi buat Israel saya kira mereka lebih concern ngurusin ancaman yang berhadapan langsung dengan mereka. Di Lebanon. Gaza, Hamas mereka anggap sudah bisa dikontrol. Ya, pemimpinnya tewas, banyak tokoh-tokohnya tewas. Setelah itu dia akan menghabisi Hizbullah. Gitu. Tapi kalau misalnya yang di Gaza itu dianggap sudah menang, itu kelanjutannya orang-orang yang di Gaza itu diurus siapa ya? Ya kan sekarang ada bantuan internasional, ada termasuk relawan dari Indonesia juga kan pada kesana. Ya, beberapa negara Muslim memberikan bantuan, Mesir juga memberikan bantuan meski mereka sangat khawatir sekali kalau terjadi gelombang migrasi keluar dari Rafah ya, itu akan menyusahkan Mesir. Ya, jadi ada bantuan di sana dan ke depan ya ada rehabilitasi, ada proses perbaikan sama seperti daerah-daerah konflik yang lain, dan itu pasti akan memakan waktu yang lama sekali. Wewenang rehabilitasi korban perang itu dari mana sih? Dari PBB? Sebenarnya PBB kan punya badan yang mengurusi soal itu. Berarti mungkin endgame-nya di sana tuh ya gitu ya, ada yang ngungsi, ada yang dirawat. Gaza kan bukan satu-satunya tempat di mana terjadi humanitarian crisis. Humanitarian crisis terbesar itu bukan di Gaza, tapi di Yaman. Oh, karena pada lapar ya. Perang saudara. Sampai sekarang yang apa sih istilahnya? Orang tidak displacement, yang tidak punya rumah. Tempat, nggak punya rumah itu adalah hampir data terakhir 18 juta 15 juta gitu. Jadi orang hidupnya di kemah atau di rumah tapi terancam oleh rudal dan senjata gitu. Itu humanitarian crisis terbesar di Yaman, bukan di Palestina sebetulnya. Kan nggak ada orang yang teriak tentang itu. Karena yang mati karena yang nyerang Yaman sendiri. Yang nyerang itu perang antara Islam dengan Islam. Secara kalau yang perang antara Islam dan Islam, korbannya orang Islam, nggak ada yang peduli. Secara framing gitu. Media juga nggak seksi ya, nggak seru gitu. Nggak seru. Itu yang terjadi, dan kritik saya terhadap orang-orang yang terlalu membabi buta mengangkat isu Palestina itu adalah itu. Kalian kemana aja ketika ada pembunuhan di Suriah, ada pembunuhan di Irak, ada ratusan ribu orang-orang Islam dibunuh dengan keji, nggak pernah ada itu suara. Atau ketika Saudi nyerang Yaman. Itu yang terjadi sekarang. Konflik antara kan Yaman itu kan dikuasai oleh 2 kekuatan ya, kekuatan Houthi yang didukung oleh Iran dan kekuatan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi. Berarti solusi terdekatnya nggak ada kecuali Israel menyerah ya? Maksudnya kecuali Israel udahlah cukup gitu. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Israel kan didukung oleh Amerika, didukung oleh sebagian besar negara-negara Barat, dan Israel sendiri sebagai negara kuat sekali. Itu yang menjelaskan kenapa beberapa negara Arab ingin kerjasama dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jangan salah loh. Israel powerful. Uni Emirat Arab dan Bahrain mau bekerja sama dengan Israel dan membuka hubungan diplomatik, alasannya karena mereka takut sama Iran. Jadi bukan Iran buat orang-orang Teluk itu, buat negara-negara Teluk lebih mengerikan daripada Israel. Kenapa begitu? Ya karena kan ada sejarahnya, ada konflik dan terutama di Bahrain ya. Bahrain itu unik. Jadi mayoritas penduduk Bahrain itu beragama Syiah. Meskipun pemimpinnya Sunni, rajanya Sunni, dan pada tahun 2011-2012 itu hampir jatuh, rajanya didemo oleh rakyatnya dan didukung oleh Iran. Jadi Iran itu dipandang oleh Bahrain sebagai ancaman. Cara mereka meminta perlindungan kan, kalau ke Amerika terlalu jauh minta perlindungan. Yang paling dekat minta perlindungan kepada Israel. Punya peralatan yang canggih, peralatan senjata yang canggih. Benyamin Netanyahu ini kan suka ngasih pandangan-pandangan yang aneh jahat gitu, yang kesana tuh jahat gitu, yang itu kan sebagai politisi nggak oke gitu. Tapi itu tidak menghentikan negara-negara lain mau mendukung dan mau kerjasama. Benyamin Netanyahu ini adalah pemimpin yang klop dengan Hamas. Jadi Netanyahu ini adalah kelompok radikalnya Israel. Di Israel sendiri dia itu jauh sebelum peristiwa 7 Oktober tahun lalu, sebelum Hamas menyerang Israel. Itu dia berkali-kali di demo besar-besaran di Tel Aviv. Karena dia diminta turun karena ada isu korupsi, ada isu macam-macam.
Ya di samping perilakunya dalam kebijakan luar negeri, cara dia menghandle krisis, cara dia menghandle isu itu sangat tidak disukai oleh banyak, terutama kalangan terpelajar, kalangan elit di Israel, termasuk Yuval Noah Harari. Dia pernah demo dan pidato menentang Benjamin Netanyahu. Berarti ini ya, kalau misalnya untuk menjadi negara yang disegani, dihormati, dan orang gak mau musik ya, jadi negara yang kuat militer ya, gak harus pintar dan berakhlak gitu. Maksudnya gimana? Kan ini Israel kan dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan setahun ini kan sangat terdokumentasi ya. Ya, perilaku militernya dan pejabat-pejabatnya, dan mereka kayak terang-terangan misalnya kayak di TV atau podcast gitu, punya genocidal expression tuh mereka kayak santai aja gitu ngomong, ini orang Palestina harus mati semua, anak kecil harus mati semua. Nah itu kan tadinya aku kira ekspresi-ekspresi kayak gitu tuh akan bikin mungkin kayak Amerika tuh ilfeel gitu, atau negara-negara lain ilfeel, gak juga ya? Ini Amerika kan besar sekali, kritik-kritik terhadap Israel itu kan juga luar biasa di Amerika. Kalau kita lihat misalnya demo-demo anti-Israel belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika dan sejarah Eropa. Besar sekali anti Israel. Istilah genosida itu kan karena ada banyak demo-demo kemarin itu. Ya. Kan kalau dilihat dari perspektif Israel atau dari perspektif yang pro Israel, Israel sedang membela diri. Jangan salah loh, korban yang diderita oleh Israel pada tanggal 7 Oktober itu 1.200-an terakhir itu, dengan orang yang meninggal karena luka dan lain-lain, 1.400-an. Itu 2 kali korban perang 1967 dari pihak Israel. Dari pihak Israel. Jadi bagaimana tidak kalap pemimpin Israel melihat korban dari serangan Hamas yang jumlahnya hampir 2 kali lipat perang 1967 yang besar itu. Dan mereka kalap sekaligus mereka punya power untuk kalap. Exactly. Jadi kalau dia kemudian kalap dan membombardir habis-habisan, dasarnya itu dia tiba-tiba mendapatkan korban yang begitu besar, dan apalagi situasinya dalam keadaan genting Netanyahu. Jadi dia punya segala alasan untuk melakukan itu. Dan di Amerika meskipun banyak banget protes anti Israel, kalau Amerika tuh dukung Israel pertimbangannya apa ya? Maksudnya apa campur tangan? Sebetulnya kompleks ya kalau lihat Amerika. Menurut saya kenapa Amerika begitu ya? Ya selain ada masalah sejarah, tetapi lobby Israel atau lobby Yahudi itu kuat sekali di sana, gitu, dan itu nggak bisa dianggap remeh. Setiap kali ada kepentingan Israel yang terancam, lobby Yahudi itu bekerja bukan hanya pada tataran politik, tetapi. Dan kalau misalnya di Amerika aja begitu, berarti kita bisa simpulkan tidak ada yang bisa menghentikan Israel sekarang ya? Ya, Israel very powerful. Ya, dan berarti kita cuma bisa ini ya, berpasrah dan berharap ini tidak tereskalasi jadi ada serangan nuklir atau. Ya, saya kira begitu. Kayak Amerika saya kira melakukan lobby terus, bukan hanya kepada Israel untuk menahan diri, tapi juga ke Iran. Ingat dulu waktu Iran melakukan serangan yang pertama kan, ada pernyataan dari Amerika agar Iran menahan diri untuk tidak melakukan serangan berikutnya, gitu. Nah, serangan-serangan ini kan bersifat asinkronus gitu. Iran nyerang, Israel menahan diri, gitu. Nanti suatu saat tiba-tiba ada tokoh Iran yang mati, gitu, tewas, entah dibunuh, entah kecelakaan pesawat atau apa. Jadi cara pembalasan Israel itu pakai smart war gitu, perang yang cerdas. Buat mereka kan sebetulnya kepentingannya bukan menghabisi rakyat Iran, tetapi menghabisi rezim Iran yang menurut Israel punya andil bagi konflik-konflik ke Timur Tengah selama ini. Gitu. Berarti memang sangat kompleks sekali. Sangat kompleks, tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Dan tidak bisa diselesaikan dalam 1 step gitu. Iya, akarnya kompleks, jadi cara mengurainya juga sangat tidak gampang. Ya, jadi selesaikan. Teman-teman gimana nih? Ada yang punya tanggapan atau pertanyaan lanjutan atau sanggahan? Boleh tulis kolom komentar ya. Makasih. Oke, baik teman-teman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada komentar, maka tinggalkan komentar Bapak Ibu Saudara di bawah video ini. Ya. Dan mari kita doakan khususnya dunia supaya aman, tentram, ada damai, karena kita sebagai anak Tuhan itu cinta damai, dan kita berdoa supaya orang-orang Indonesia tersadarkan, karena kalau kita lihat bahwa ada beberapa orang yang sudah sadar dan mereka mengatakan Israel tidak mungkin kalah, tidak bisa kalah ya, dan tidak mungkin kalah. Ya, karena di dalam iman Kristen kita percaya bahwa Israel adalah biji mata Allah. Tentu Tuhan menyertai dan melindungi mereka,
karena Israel di sana ada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, di mana Tuhan berjanji akan memberkati mereka sampai selama-lamanya. Jadi kalau hari ini memberontak pun sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan bahwa Musa dan Elia akan turun ke bumi menginjili mereka, baru mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau hari ini misalnya gereja ikut menjadi korban, ya memang seperti itu harus terjadi. Jadi mari kita doakan keamanan, kenyamanan, kedamaian terjadi di Israel Palestina, terlebih juga di Indonesia, supaya semakin maju dan berkembang, pemerintah yang cinta Tuhan, pemerintah yang adil, ya, karena hari-hari ini Indonesia dijajah dengan intoleran, orang-orang yang mengatasnamakan agama namun tidak punya hati nurani. Ya, demikian, maka tunggu, kita akan kembali lagi dan bertemu lagi di video-video berikutnya.